Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa matematika khususnya ya untuk Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada kali ini saya akan mencoba mempelajari mengenai apa materi yang pernah saya berikan pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu untuk capaian pembelajarannya. Jadi, diharapkan setelah mendapat mata kuliah ini, maka mahasiswa dapat membuat algoritma dan mengaplikasikannya ke dalam program untuk menyelesaikan masalah, khususnya adalah matematika. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah bagaimana membuat komputer bisa mengerjakan apa yang kita inginkan. Jadi kita akan menyelaraskan bahasa kita dengan bahasa komputer. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bicara dengan komputer. Arti kata bicara di sini maksudnya adalah bagaimana kita menyampaikan sesuatu, ya, informasi apa yang kita inginkan, memahami cara berpikir komputer, dan berbicara menggunakan bahasa komputer. Ingat, bahasa. Jadi di sini lebih ditekankan ke bahasanya. Lalu yang terakhir adalah mengenai bahasa C-free. Nah, bahasa C-free ini biasanya hampir sama dengan C++. Berikut adalah materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengantar, lalu struktur dasar algoritma, kemudian pedoman penyusunan algoritma, dasar pemrograman C++, operasi seleksi, operasi pengulangan, larik, subrutin, rekursi, lalu pencarian data, dan pengurutan data. 6 ini akan kita pelajari sebelum UTS dan sisanya setelah UTS. Ini jadwalnya. Mungkin nanti kebanyakan kita akan menggunakan LMS-nya ya. Jadi beberapa materi akan dimasukkan atau akan saya berikan pada LMS. Jadi ini hanya bersifat video pendukung saja. Penilaiannya adalah 30% UTS, 30 UAS, 20% praktikum, dan 20% tugas. Baik, sekarang kita mulai di pendahuluannya terlebih dahulu. Apa itu program dan bahasa pemrograman? Kalau kita tinjau dari definisinya, program itu merupakan kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar bisa melakukan suatu tindakan tertentu. Ingat, program itu adalah kumpulan instruksi. Lalu bahasa pemrograman itu artinya adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Jadi program dan bahasa pemrograman itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau program itu merupakan kumpulan dari instruksi, jadi instruksi-instruksinya kita kumpulkan, sedangkan bahasanya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan komputer, yaitu melalui penulisan program. Sedangkan programmer, kita tahu sendiri, programmer adalah orang yang membuat program. Bahasa pemrograman yang kita kenal atau yang ada saat ini, ada hardware, ada machine language, ada assembly language, ada high level language. Di sini ada Fortran, C, Pascal, OO, dan visual language. Jadi kita nanti jangkauannya adalah dalam bahasa yang C++. Sebenarnya ada banyak ya, mungkin ada yang sudah tahu, ada bahasa Pascal, ada bahasa PHP, ada Java, ada Python, ada Delphi, ada Visual Basic, ada C++ di sini, ada nanti kita hanya akan memakai C++. Dan C++ itu terkenal dengan sederhananya. Jadi apabila kita memahami C++, insya Allah akan bisa memahami yang lain. Nah, saya kasih contoh untuk yang Python. Python itu merupakan high level language. Kenapa dinamakan high level language? Jadi bahasanya itu seperti bahasa kita gitu loh. Jadi bahasa pemrograman semakin dia levelnya high, maka dia akan semakin mudah untuk dioperasikan. Jadi tidak perlu ada pemanggilan apapun. Kita kayak semacam berkomunikasi langsung dengan komputer, dia bisa langsung mengerti komputernya. Tapi kita tidak akan mengarah ke Python dulu ya, kita hanya ke C++.
Lalu ini adalah gambaran singkatnya mengenai source code, kemudian objeknya, kemudian executable, dan library-nya. Source code ini adalah bahasa yang ada di permukaannya ya. Di sini tulisannya adalah if A kurang dari B, do while Z sama dengan X min Y. Itu merupakan source code atau yang kita ketik. Nah, lalu source code ini akan dikompilasikan. Nah, pada saat proses kompilasi ini tidak akan mungkin muncul kata-kata if A kurang dari B lagi, tetapi kata-kata if A kurang dari B atau instruksi ini, dia akan berubah menjadi angka-angkanya. Demikian pula untuk do while dan Z-nya. Nah, di sini masukannya masih belum ada. Nah, ketika kita sudah memasukkan inputannya, maka ini akan muncul seperti ini, executable. Dan dari mana sih ini bisa menentukan garis yang merah ini? Ternyata ada library. Jadi sebelumnya ternyata sudah disiapkan library-nya terlebih dahulu. Jadi library adalah semua kemungkinan yang akan terjadi. Nah, jadi ini salah satu kemungkinannya. Kalau kemungkinan ini terjadi, maka akan muncul executable yang semacam ini. Itu hanya gambaran dasarnya. Nah, menarik ini. Bagaimana skemanya, the problem solving loop. Jadi kadang-kadang ini hal yang mendasar, tapi kadang-kadang kita tidak memahaminya. Langkah pertama adalah identify the problem. Maksudnya adalah identifikasi permasalahan tersebut. Kita identifikasi apa masalah sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui masalahnya, lalu explore information and create ideas. Setelah kita tahu permasalahan yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi dari manapun dan membuat ide. Ide ini biasanya original atau modified atau duplicate. Jadi ide itu bisa original kalian sendiri atau pembaharuan dari idenya orang atau betul-betul mengcopy idenya orang. Dan itu tidak masalah. Ya, setelah melakukan explore information dan lain sebagainya, maka langkah selanjutnya adalah select the best idea. Ketika kita sudah punya informasi, kita sudah membuat beberapa ide, maka yang harus kita lakukan adalah ya kita pilih ide yang terbaik itu yang seperti apa. Jadi jangan semuanya dipakai ya, tapi kita harus memilih mana ide yang terbaik. Lalu setelah kita menentukan idenya yang terbaik, maka segera buat atau build and test the idea. Segera buat dan uji coba ide tersebut. Setelah kita uji cobakan ide tersebut, maka langkah yang kelima adalah evaluasi. Jadi sebuah ide akan menghasilkan sebuah hasil. Ide lain akan memberikan hasil lain. Nah, itu yang akan kita evaluasi. Apabila evaluasinya bagus, evaluasinya optimal, maka kita katakan ide kita berhasil. Ya. Apabila evaluasinya justru malah tidak optimal, maka ulangi langkah pertama. Nah, jadi di sini namanya the problem solving loop. Apa itu loop? Loop itu adalah sesuatu hal yang berputar, jadi tidak akan pernah bisa berhenti. Bagaimana kita cara memecahkan suatu masalah? Ada yang langsung dipecahkan, ada yang menebak-nebak, ada yang mencoba-coba. Ingat, menebak-nebak dan mencoba-coba berbeda. Kalau menebak itu kita asal nebak. Tapi kalau mencoba ada sebuah aturan tertentu. Misalkan gimana ya? Jadi intinya misalkan ada sebuah problem, bagaimana cara mencari bilangan yang lebih besar daripada 10 misalkan. Nah, kalau nebak kan saya ngomong 5, 11, 7, 6, itu namanya menebak. Tapi kalau mencoba-coba kurang dari 10, kita mulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada aturannya. Lalu yang keempat, memecahkan masalahnya bisa berdasarkan pengalaman. Dan pengalaman ini nggak cuma datang dari diri sendiri, tapi bisa saja dari pengalaman orang lain. Dan yang terakhir ini yang paling bagus ya, yaitu secara ilmiah. Kalau secara ilmiah itu ada datanya, ada metodenya, kemudian ada literaturnya dan lain sebagainya.
Nah, ini yang paling bagus atau yang disarankan cara untuk memecahkan suatu masalah. Diagram yang terjadi ketika problem solving proses, ya. Yang pertama adalah problem definition. Kita harus mendefinisikan problemnya apa. Kemudian karena kita basically adalah matematik, maka kita buat mathematical model, di mana mathematical model ini berasal dari atau didukung dari dua arah. Arah kiri yaitu teori, arah kanan yaitu data. Teori adalah dasarnya, data itu berdasarkan bisa penelitian orang, bisa data orang, dan lain sebagainya. Jadi dua hal ini harus saling melengkapi. Setelah dilengkapi, maka yang terjadi adalah kita gunakan problem solving tool komputer. Misalkan ada komputer, atau kalau misalkan dalam bahasa matematik itu ada beberapa program ya, semacam MATLAB, ada Maple, ada R, ada Minitab, ada SPSS, dan lain sebagainya. Lalu setelah ini berhasil, kita implementasikan. Jadi kita terapkan model matematik ini, apakah model matematik ini sudah sesuai atau belum. Nah, biasanya kasus-kasus seperti scheduling, optimizing, communication, dan control itu menggunakan problem solving yang seperti ini. Baik, oke. Misalkan kita punya sebuah problem. Dokter, kepala saya sakit. Kita analisa spesifikasi masalah namanya. Masalahnya ternyata pasien mengalami benturan keras pada wajah. Kemudian kita desain algoritmanya. Untuk mengatasi masalah tersebut, berarti yang saya harus lakukan adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita implementasikan executable-nya dalam bentuk program. Sterilize, so alkohol. Nah, kata-kata ini itu yang akan komputer baca. Dan hasilnya seperti apa? Kalau dikompilasi, ya, dia akan jadi seperti ini. Ini kalau misalkan kejadian di komputer, yaitu digit biner. Pertanyaannya, proses yang akan kita lakukan sekarang adalah bukan di awal dan akhir atau di sini, tapi di tengah sini, yaitu membuat algoritma. Algoritma. An algorithm is a set of well-defined, unambiguous step or instruction to be carried out in sequence to accomplish some task. Sebuah algoritma merupakan kumpulan instruksi yang terdefinisi dengan jelas, ya. Terdefinisi dengan jelas itu maksudnya well defined. An ambiguous step or instruction, langkah atau instruksi yang tidak ambigu, ya. Jelas. Kalau ambigu tidak masuk akal. Jelas dan tidak ambigu, to be carried out in sequence to accomplish some task. Yang dituliskan secara urutan atau barisan di sini untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Jadi ingat, poin-poinnya adalah algoritma adalah merupakan kumpulan, ya, step or instruction yang tidak ambigu, ya, kemudian terdefinisi dengan jelas, bentuknya suatu barisan, dan tujuannya untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Dan ternyata nama algoritma ini berasal dari nama akhir Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Dari Khwarizm, sekarang namanya kota Khiva di Uzbekistan. Jadi jangan salah ya, beberapa teori-teori matematis terutama atau komputer ternyata berasal dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Penulisan algoritma. Algoritma tidak selamanya dinyatakan dalam bahasa manusia. Penyajian algoritma yang sering kali digunakan ada dua, yaitu kode semu atau pseudocode dan diagram alir atau flow chart. Mungkin kalian sudah memahami ya, biasanya kalau flow chart itu gampang. Kalau pseudocode itu seperti apa, kita lihat nanti. Saya rasa ini adalah aturan-aturan algoritma. Pertama, an algorithm usually has start point and stop point. Sebuah algoritma biasanya mempunyai titik awal dan titik akhir. Nah, tentu saja setiap algoritma we shall encounter in this book will. The start may require some input and the stop may provide some output. Biasanya start itu membutuhkan input, masukan.
ya, sedangkan stop nanti akan menghasilkan suatu output. An algorithm is a made of individual instructions. Sebuah algoritma itu penulisannya harus individual. Jadi tidak ada istilahnya dua instruksi jadi satu. Itu tidak ada. Jadi instruksinya harus satu-satu, one by one. An instruction consists of a well-defined operation, usually on some input and usually production output. Sebuah instruksi pun harus ditulis secara baik, well-defined. Instruksinya harus dituliskan atau didefinisikan dengan baik. Nah, kenapa? Karena ini untuk inputnya. Each instruction is well-defined and its outcome predictable if the instruction operate on valid input. Selain dia harus terdefinisi dengan baik, maka ini bisa diprediksi gitu loh. Jadi instruksi itu bisa terprediksi. Kalau dia benar, maka apa yang dilakukan selanjutnya. Kalau salah, apa yang dilakukan selanjutnya. Jadi harus predictable. Jangan cuma instruksi yang stop. Nah, kalau stop kan berarti instruksinya dia nggak predictable. Dia cuma menyuruh untuk berhenti doang. Itu dilakukan pada saat akhir, tapi tidak di instruksi tengah. There is a direction of logic flow and sequence. Once an instruction is executed, it passes control to another instruction. Terdapat sebuah arah ya. Kalau di sini adalah arah atau flow logic atau barisan. Jadi istilahnya 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah menunjukkan barisan ya. Direction itu kayak semacam setelah 1 lalu 2, setelah 2 lalu 3. Jadi dalam setiap instruksinya itu kayak semacam ada kata penghubung antara 1 dan 2-nya. Kemudian, there can only be a finite set of instruction. Betul. Jadi instruksinya harus berhingga, tidak boleh instruksi yang menggambarkan dia nggak akan selesai. Instruksinya tetap harus berhingga. Dan ketika execute with valid input, an algorithm is guaranteed to terminate in a sensible way. Dan ketika menggunakan input yang benar, maka algoritma itu dijamin nanti akan stop sendiri atau selesai sendiri. Begitu adalah poin-poin yang ada di algoritma. Nah, ini contoh-contohnya. Algoritma yang paling dasar adalah tentang resep masak. Itu paling dasar banget. Aturan bagaimana memainkan sebuah permainan, petunjuk mengemudi dari lokasi A dan B, pola rajutan, manual memperbaiki mobil. Jadi hanya berupa ya kita kasih mudahnya algoritma itu adalah suatu aturan ya, atau sebuah langkah-langkah prosedur. Misalkan, paling enak nih cara membuat mendoan. Ada bahan atau bumbunya, ada bumbu halus, ada cara pengolahannya. Ini gambar sebagai pemanis saja ya. Jadi ada bahan, bumbu, dan cara pengolahan. Pertanyaannya adalah, apakah ini termasuk algoritma? Ayo, kita pikirkan sejenak. Apakah cara membuat mendoan ini termasuk algoritma atau tidak? Dia harus punya start dan stop, input dan output. Inputnya ada di bahan dan bumbunya, outputnya ada di gambar ini, gambar mendoan yang sudah matang. Kemudian apa lagi? Instruksinya apakah well defined atau terdefinisi dengan jelas? Aduk rata tepung terigu, air, dan bumbu halus. Ya, kita akan mengaduk rata. Yang diaduk adalah tepung, air, dan bumbu. Tambahkan daun bawang. Oke, berarti terdefinisi dengan jelas. Kemudian apa lagi? Instruksinya harus individually. Apa itu individually? Individually itu dituliskan step by step-nya. Nah, kalau ini aduk rata tepung terigu, air, bumbu halus, titik, tambahkan daun bawang, titik, aduk rata. Apakah ini made in individually? No, ini masih bergabung. Berarti harusnya seperti apa kalau misalkan kita akan implementasikan ini ke dalam algoritma? Nah, harusnya begini. Jadi campurkan tepung terigu, lalu step selanjutnya adalah aduk sampai rata, iris halus daun bawang. Jadi dituliskannya harus individually. Dan yang terakhir adalah hidangkan. Ya, di sini instruksi diberikan ya, harus untuk urutan ya.
Penulisan algoritmanya sekarang, bagaimana cara menentukan bilangan terbesar dari dua buah bilangan? Oke, bagaimana caranya kita akan membuat komputer supaya dia mengerti kita akan membandingkan dua bilangan dan yang akan kita pilih adalah bilangan yang terbesar. Nah, itu yang akan itu tantangannya. Pertama adalah masukkan dua buah bilangan tersebut, misal X dan Y. Lalu, nah di sini kita belum mengoperasikan, tapi kita asumsikan dulu bahwa X adalah bilangan terbesar. Kita asumsikan, yang namanya asumsi itu belum tentu benar. Jadi kita hanya menganggap, mengira-ngira bahwa X adalah bilangan terbesar. Nah kemudian langkah selanjutnya adalah bandingkan X dengan Y. Kalau X-nya lebih besar dari Y, maka betul bilangan terbesarnya adalah X. Tapi kalau X-nya ternyata kurang dari Y. Jadi jika bilangan terbesar itu kurang dari Y, maka bilangan terbesarnya sekarang ganti, bukan lagi X tapi Y. Nah setelah itu terjadi, maka tampilkan bilangan terbesar. Itu kalau penulisan secara deskriptif. Kalau dengan pseudocode, maka masukkan X, Y, terbesar itu X. Jika terbesar kurang dari Y, maka terbesarnya ganti Y, maka tampilkan. Nah, lebih mudah pseudocode kan daripada deskriptif. Kalau deskriptif ini masih bahasa kita. Tapi kalau pseudocode, dia sudah bahasa lebih simpel. Kita juga bisa menuliskannya dalam diagram alir atau flowchart. Mulai, selesai. Masukkan dua bilangan, X dan Y. Terbesar, kita simbolkan X. Ternyata terbesar kurang dari Y. Oh, berarti terbesarnya pasti Y. Nah, kalau tidak gimana? Kalau tidak itu arahnya ke sini. Sini. Nah, berarti kita nggak perlu ganti terbesar. Terbesarnya masih tetap X. Dan selesai. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa penulisan flowchart itu tidak sembarang ya. Tidak sembarang. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat itu kenapa mulai kok bentuknya kayak kotak, kemudian sikunya halus, lalu masukkan adalah jajar genjang. Nah, ini ada terbesar kok kotak tapi sikunya ada. Nah, di sini terbesar juga ternyata merupakan apa ini? Belah ketupat, ya. Nah, ternyata ini ada maknanya. Disinilah akan saya jelaskan. Jadi yang namanya diagram alir atau flowchart itu bentuknya seperti bagan ya. Bagan tapi dengan aturan-aturan tertentu. Setiap diagram mewakili satu instruksi. Jadi diagram-diagram ini mewakili satu instruksi. Urutan perintah dalam algoritma digambarkan dengan anak panah. Menghubungkan ini dengan ini, maka itu perintah. Tidak cocok untuk penulisan algoritma yang panjang karena kerumitan. Ya jelas dong. Kalau algoritmanya panjang ya pasti nanti gambar-gambar ini dia akan di mana-mana ya. Nah, tadi saya akan menjawab yang tadi, kenapa kok bentuknya di sini ada kata mulai atau selesai, itu simbolnya harus seperti ini. Jadi ini simbol semua orang komputasi itu tahu kalau dia kotak dan sikunya halus, maka dia artinya start dan stop. Kemudian apa lagi? Masukkan X, Y. Nah, bentuknya jajar genjang. Jajar genjang itu input dan output. Kalau gambarnya jajar genjang itu input dan output. Kemudian apa lagi? Instruksi. Nah, instruksi itu adalah sebuah kotak siku. Instruksi itu adalah mendefinisikan biasanya X jadi bilangan terbesar. Kemudian aksinya apa? Aksinya itu ternyata kita bandingkan terbesar sama Y. Kalau terbesar kurang dari Y, maka instruksinya diganti ini. Ya, keputusan itu dalam bentuk belah ketupat. Nah, nanti untuk prosedur dan fungsi ini bentuknya adalah seperti ini. Nah, apa itu prosedur, apa itu fungsi, nanti akan ada bagian tersendiri. Jadi diagram alir itu sebenarnya apa? Sebenarnya adalah untuk merepresentasikan aliran kontrol dari algoritma. Dia berubah barisan, berubah seleksi, berubah iterasi. Nah, apa itu barisan? Bedanya dengan seleksi apa? Kemudian apa persamaan dengan iterasi? Kalau kita memahami barisan itu adalah sebuah runtutan ya. Barisan itu satu, setelah satu berarti dua, setelah 2, 3, setelah 3, 4 itu berarti artinya barisan. Kalau seleksi itu beda dengan barisan. Kalau seleksi itu menandakan bahwa seperti ini.
Misalkan Anda semua nilainya kurang dari 70, maka Anda tidak lulus. Kalau lebih dari 70, berarti Anda lulus. Nah, berarti kan ada semacam yes or no. Dan jawabannya tidak cuma yes or no, tapi bisa banyak. Ini saya buat simpel adalah yes atau tidak. Kalau iterasi itu kayak semacam barisan, ya. Tapi barisan tersebut terjadi berulang-ulang. Jadi misalkan contoh, saya akan memasukkan bilangan 2. Ya, misalkan bilangan 2. Lalu iterasinya adalah tambahkan 2. Oke, berarti iterasi pertama saya ketemu 4 ya. Karena 2 tambah 2. Kemudian iterasi selanjutnya tambah 2 lagi, berarti 6. Berarti 8, berarti 10, berarti 12, berarti 14, berarti 16, dan seterusnya. Nah, itu bedanya antara iterasi dan barisan. Tujuannya adalah menentukan error semantik dan menentukan data type. Ini nanti saja dulu. Nah, sekarang apa berarti? Ketika kita punya suatu permasalahan, maka yang harus kita lakukan adalah kita menentukan algoritmanya. Ya, yaitu gimana caranya kita membuat barisan instruksi yang menggambarkan bagaimana proses permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Apa medianya? Medianya adalah program C. Ingat, ini tidak hanya program C, tapi untuk kali ini kita masuknya ke program C.